Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wafiatul Adila dengan NIM N1A1200017 dari kelas 3. Baik, di video kali ini aku akan membahas mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan dengan dosen pembimbing Ibu Puspitasari SKM MKes. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025 disebutkan bahwa ARA RPJPN 2005 sampai 2025 adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penekanan diberikan kepada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Untuk dapat melakukan upaya promosi kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun unit-unit kerja lainnya. Dibutuhkan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah area kompetensi. Kompetensi dibangun dengan fondasi atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah, ilmu promosi kesehatan, keterampilan dan pengelolaan masalah kesehatan. Sedangkan area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, profesionalitas yang luhur. Kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Ketiga, kepemimpinan dan komunikasi efektif. Keempat, aplikasi ilmu promosi kesehatan. Kelima, keterampilan teknis promosi kesehatan. Dan yang terakhir adalah landasan kesehatan masyarakat. Pokok bahasan kedua yaitu komponen kompetensi. Komponen kompetensi yang pertama yaitu area profesionalitas yang luhur. Berketuhanan yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa, bermoral, bersungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja, sadar dan taat terhadap hukum yang berlaku, jujur dalam bertindak dan berbicara, menghargai budaya dan kebijakan lokal, bertindak sesuai dengan etika profesi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang kedua ada area mawas diri dan pengembangan diri. Memiliki kemampuan untuk berkaca diri, bersikap hati-hati dalam bertindak, memiliki pandangan yang luas dan terbuka, serta mawas diri terhadap perkembangan teknologi, berpikir positif untuk terus-menerus belajar dan memperbarui pengetahuan. Yang ketiga ada area kepemimpinan dan komunikasi efektif. Mempengaruhi anggota kelompok, mengordinasikan dan mendelegasikan kerja, mempertahankan komitmen dan motivasi, menjadi agen pengaruh di masyarakat, berkomunikasi efektif secara interpersonal, berkomunikasi efektif dengan mitra kerja, berkomunikasi efektif dengan masyarakat, mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan. Yang keempat ada area aplikasi ilmu promosi kesehatan.
sejarah dan konsep promosi kesehatan, determinan sosial dari perilaku sehat, pendekatan dan strategi dalam promosi kesehatan, metode promosi kesehatan dalam berbagai tatanan. Selanjutnya ada area keterampilan teknis promosi kesehatan. Menerapkan komunikasi informasi dan komunikasi perubahan perilaku. Menerapkan pemberdayaan masyarakat, menerapkan kemitraan dengan kelompok potensial, menerapkan advokasi peraturan ke arah kebijakan berwawasan kesehatan. Selanjutnya ada area landasan kesehatan masyarakat. Melakukan kajian kebutuhan perubahan perilaku sehat, melakukan analisis kajian pembiayaan program promosi kesehatan, melakukan perencanaan kesehatan dan analisis pembiayaan promosi kesehatan, melakukan perencanaan yang efektif dan efisien untuk intervensi perubahan perilaku sehat, melakukan evaluasi dan penelitian terkait intervensi perubahan perilaku kesehatan. Selanjutnya ada penjabaran kompetensi. Penjabaran kompetensi yang pertama yaitu profesionalitas yang luhur. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu berketuhanan yang Maha Esa, bermoral, beretika dan berdisiplin, sadar dan taat hukum, berwawasan sosial budaya, berperilaku profesional. Yang kedua yaitu ada mawas diri dan pengembangan diri. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu menerapkan mawas diri, mempraktikkan belajar sepanjang hayat, mengembangkan pengetahuan baru. Yang ketiga ada kepemimpinan dan komunikasi efektif. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu mempengaruhi dan mengordinasikan anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama, mengordinasikan dan mendelegasikan kerja dalam timnya dengan dinamika yang positif, mempertahankan komitmen dan memotivasi anggota kelompok untuk bekerja dengan semangat tinggi, melakukan negosiasi dengan pengambilan keputusan, mampu menjadi agen perubahan di masyarakat untuk terbentuknya perilaku sehat di masyarakat, berkomunikasi dengan individu, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan menggunakan sosial media dan keterbaruan teknologi informasi, berkomunikasi dengan mitra kerja seperti mitra kerja sejawat dan profesi lain, dan yang terakhir berkomunikasi dengan masyarakat. Yang keempat ada aplikasi ilmu promosi kesehatan. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu menerapkan prinsip dasar dari Piagam Ottawa Charter pada program promosi kesehatan, menerapkan teori perilaku sebagai dasar intervensi perubahan perilaku kesehatan, menerapkan strategi dan metode promosi kesehatan yang tepat sasaran, menyusun perencanaan program promosi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah, menyusun evaluasi intervensi promosi kesehatan sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah, menerapkan intervensi promosi kesehatan di berbagai tatanan. Yang keempat ada keterampilan teknis promosi kesehatan. Lulusan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan cara mengidentifikasi agen penggerak di masyarakat, melakukan kemitraan dengan kerjasama yang saling menguntungkan, melakukan advokasi untuk peraturan yang mendukung perilaku sehat,
menerapkan ilmu komunikasi dan edukasi serta psikologi, menerapkan ilmu psikologi sosial budaya dan pendidikan, menerapkan ilmu psikologi dan komunikasi untuk membangun jejaring kemitraan di masyarakat. Yang keenam adalah landasan kesehatan masyarakat. Melakukan analisis situasi dan kajian kebutuhan sumber daya dan pembiayaan, melakukan analisis data kesehatan masyarakat, melakukan analisis situasi dan menginterpretasi hambatan dan kekuatan, melakukan perencanaan dengan menetapkan terkait prioritas masalah kesehatan, melakukan intervensi perubahan perilaku berbasis ilmiah, melakukan monitoring dan evaluasi program promosi kesehatan, melakukan evaluasi dan penelitian promosi kesehatan, melakukan analisis kebijakan berwawasan kesehatan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.